Halo orang-orang baik semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama saya Aro di Jalur Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film lagi. Film ini bercerita tentang Kapten Artemis dan pasukannya yang terteleportasi tanpa sengaja ke dunia baru. Mereka terlibat dalam pertempuran putus asa untuk bertahan hidup melawan monster dengan kekuatan yang luar biasa. Film ini diadaptasi dari video game yang diterbitkan oleh Capcom. Dan inilah Monster Hunter. Scene diawali saat Kapten Artemis yang diperankan oleh Mila Jovovich bersama dengan skuadnya tengah melakukan pencarian tim Bravo yang terpisah dan hilang entah di mana. Saat tengah melakukan pencarian, mereka dihadapkan dengan badai gelap yang meluluh lantahkan kendaraan yang mereka naiki. Keanehan mulai terasa saat suasana sudah tenang, mereka melihat sekeliling dan mendapati lingkungan yang agak berbeda. Mereka berhasil menemukan tim Bravo walaupun dalam kondisi hangus terbakar. Keanehan pun berlanjut. Mereka belum terlalu peduli dan tetap bernyanyi. Dari kejauhan, nampak seorang pria dengan panah menembakkan tanda peringatan untuk Kapten Artemis dan skuadnya. Di sini nggak dijelaskan siapa nama pria itu, tapi kita sebut aja namanya Hunter. Mas Hunter ini diperankan oleh Tony Jaa. Melihat peringatan dari Hunter, Artemis dan skuadnya justru malah salah paham dan mengira itu adalah tanda ancaman, dan malah menembaki Hunter. Sadar ada yang aneh, Artemis menyuruh skuadnya untuk menghentikan tembakan. Lalu muncullah makhluk buas besar dari bawah pasir. Makhluk itu bernama Diablo. Diablo mengejar skuad Artemis dengan beringas, membuat Artemis dan skuadnya harus melarikan diri ke dalam gua. Dan Diablo pun masuk lagi ke dalam pasir. Di dalam gua, mereka masih dikejutkan dengan monster-monster yang merupakan penggabungan antara semut, laba-laba, dan dinosaurus. Monster itu menyerang Kapten Artemis hingga terluka parah dan gak sadarkan diri. Bahkan skuad terpaksa harus meninggalkannya. Karena Kapten Artemis sudah hampir mati dan mereka harus menghindar dari kejaran para monster. Namun bukannya malah selamat, skuad Artemis malah dibantai satu persatu oleh monster semut dino hingga gak ada lagi yang tersisa. Dan film pun masih berlanjut. Di tempat yang lain, Kapten Artemis ternyata tidak mati. Dia masih hidup dan dengan lukanya dia berusaha mempersenjatai diri agar bisa selamat dari kejaran para monster. Terjebak di kondisi dan tempat yang sangat mencekam, Artemis pun terus berjalan mencari tempat perlindungan. Artemis menemukan puing-puing kapal yang kelihatannya cukup aman dan nyaman untuk dijadikan tempat berlindung. Tapi kelihatannya dia nggak sendirian. Sudah ada Mas Hunter di situ. Dan kelihatannya dia nggak suka ada orang lain yang ada di kapal itu. Sehingga terjadilah pergelutan yang gak perlu antara Kapten Artemis melawan Mas Hunter. Entah karena masih terluka atau emang lemah, Kapten Artemis kalah dan diikat oleh Mas Hunter. Tapi sebagai wanita yang sangat menjunjung tinggi emansipasi, Doi gak mau menyerah gitu aja, dan balik menyerang Mas Hunter. Dan gantian sekarang Kapten Artemis lah yang mengikat Mas Hunter. Mas Hunter pun kelihatannya keras kepala dan gak mau pasrah dalam keadaan terikat. Sehingga pergelutan yang gak perlu kembali terjadi. Sadar kalau pergelutan ini gak perlu, mereka saling memakan coklat sisa yang entah bagaimana bisa selamat dengan utuh di saku Artemis. Walaupun dia udah bergelut sana-sini bersama para monster dan juga bersama Mas Hunter tadi. Yang jelas sekarang Artemis dan Mas Hunter jadi teman baik. Bersama-sama mereka mengatur strategi untuk mengalahkan Diablo. Mereka harus mengalahkan Diablo karena monster itu bersarang di bawah pasir dan akan menyerang siapapun yang berjalan di dekatnya. Akibatnya sangat mustahil bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun kembali ke dalam goa untuk menangkap monster semut dino tadi dan mengambil bisanya. Bisanya ini akan mereka jadikan alat untuk menaklukkan Diablo. Mereka meracik organ-organ monster dan digabungkan dengan alat-alat yang mereka temukan sambil berlatih pedang guna mempersiapkan pertempuran melawan Diablo. Hari yang dinantikan pun tiba, mereka harus bergelut dengan Diablo. Panah sana, panah sini, tembak sana, tembak sini. Akhirnya mereka bisa mengalahkan Diablo. Monster besar yang berjalan di bawah pasir kayak cacing yang sebetulnya bisa jalan lebih cepat kalau dia jalan di atas pasir. Mas Hunter terluka parah saat pertarungan, sampai Artemis harus menarik-narik Mas Hunter demi meneruskan perjalanan. Dan di suatu oasis yang rimbun, Mas Hunter pun bangun. Dan bersama-sama Kapten Artemis mereka memancing ikan untuk makan siang. Sambil makan, Kapten Artemis mulai homesick dan mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera pulang.
Setelah makan, mereka berniat melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh mereka melangkah, keributan sudah terjadi. Dan Mas Hunter berkata, Rathalos ini adalah raja terakhir di film ini. Dia adalah seekor naga. Dengan semburan nafas apinya, Rathalos membuat panik keadaan. Hewan-hewan di sekitar oasis panik berlarian, hampir mencelakai Kapten Artemis dan Mas Hunter. Namun beruntungnya mereka diselamatkan oleh gerombolan manusia yang secara penampilan mirip dengan Mas Hunter. Di sini gerombolan itu sebut aja Pak Admiral, belum percaya sama Kapten Artemis. Jadi doi ditaruh di penjara. Tapi nggak lama kemudian Kapten Artemis pun dibebaskan. Dan Admiral mengetahui kalau Kapten Artemis adalah orang dari dunia berbeda. Karena Pak Admiral pernah bertemu beberapa orang yang pernah terlempar juga ke dunia mereka. Bahkan Pak Admiral sempat mempelajari bahasa mereka. Karena itu dia bisa berbicara dengan Kapten Artemis menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Pak Admiral bercerita kepada Kapten Artemis bahwa dia ingin menyelidiki Sky Tower yang merupakan sisa-sisa peradaban kuno. Dia menduga kalau Sky Tower merupakan alat yang digunakan oleh orang-orang dulu untuk melakukan teleportasi antar dunia. Tapi belum bisa diketahui apa yang terjadi dengan orang-orang kuno tersebut. Yang jelas sekarang kekuatan dari Sky Tower tidak stabil. Dan ketidakstabilan Sky Tower itulah yang membawa Kapten Artemis dan skuadnya ke dalam dunia magis ini. Sebelumnya, perjalanan Admiral ke Sky Tower terganggu oleh Diablo dan dia berniat melanjutkan penyelidikannya. Karena Diablo sudah dihabisi oleh Artemis dan Mas Hunter, dia pun mengajak Artemis untuk ikut serta dalam penyelidikan Sky Tower, yang otomatis mereka akan berhadapan dengan penjaga setia Sky Tower yang bernama Rathalos yang sudah mereka temui di oasis tadi. Mereka tiba di Sky Tower saat hari sudah gelap, dan mereka langsung menemukan tanda-tanda kalau Rathalos sudah dekat. Pak Admiral menginstruksikan semua orang untuk mengambil posisi dan memberikan tips-tips kepada Kapten Artemis tentang cara paling efektif dalam menghabisi Rathalos, yaitu dengan menyerangnya saat Rathalos akan menyemburkan api. Cara yang cukup sulit, tapi Kapten Artemis berhasil mengetahui kapan momen yang tepat untuk melakukan serangan penghabisan. Serangan mulai dilakukan oleh Artemis dan pasukan Pak Admiral, termasuk Mas Hunter. Tapi Rathalos sangat kuat. Saat sedang menghindari semburan api Rathalos, secara tak sengaja Artemis justru malah berhasil melompati portal dimensi dan kembali ke dunianya. Dan dia segera diselamatkan oleh pasukan militer, yang mungkin sudah mengamati anomali yang terjadi di lingkungan itu. Kapten Artemis diselamatkan oleh pasukan militer ke dalam sebuah pesawat. Tapi ternyata bukan hanya Kapten Artemis yang berhasil melewati portal. Rathalos pun mengikutinya. Dan dengan inisiatif tinggi, dia menyerang pesawat yang sedang membawa Kapten Artemis, beserta pesawat dan angkutan lain di sekitarnya, dengan para pasukan militer di dalamnya. Pesawat pun jatuh. Ajaibnya, sang kapten masih selamat. Dan dengan semangat berperang yang masih membara, Kapten Artemis balik menyerang Rathalos. Setelah menunggu momen yang tepat, yaitu saat Rathalos akan mengeluarkan gemercik api dari mulutnya, Artemis pun menembakkan peluru tepat saat sebelum Rathalos akan menyemburkan api. Rathalos belum mati dan kembali menyerang Artemis. Beruntungnya Mas Hunter ada di situ juga, dan bersama-sama mereka menghabisi Rathalos hingga sang naga meledak berkeping-keping. Mas Hunter nggak sendirian. Pak Admiral juga berhasil melewati portal dan bermaksud membantunya melawan Rathalos. Karena ternyata masih ada Rathalos-Rathalos yang lain. Kini mereka kembali ke Sky Tower untuk melanjutkan pertarungan melawan Rathalos kedua. Dan film pun selesai. Film ini cukup bagus untuk sebuah adaptasi game. Bukan yang berkarakter gimana, tapi bisa dinikmati. Alur ceritanya sederhana dan gak ada plot twist apa-apa. Yang paling saya suka di film ini adalah dialog antara Artemis dan Mas Hunter yang tetap mempertahankan bahasa masing-masing. Lucu dan natural sekali gitu. Film ini saya kasih skor 6. Oke, itu dia alur cerita dari film Monster Hunter. Semoga menghibur. Saya Aro pamit dulu dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.